Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Novin Tias akan mempresentasikan tentang ruang lingkup konsep dasar manajemen bisnis dan manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian dari manajer dan manajemen. Manajer yaitu seseorang yang bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen adalah suatu seni, ilmu, dan proses terhadap orang dan juga mekanisme kerja sebagai upaya mencapai tujuan. Tingkatan dalam manajemen. Yang pertama, manajer puncak atau top manager, yaitu manajer yang bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari suatu organisasi. Yang kedua, manajer garis menengah atau middle manager, yaitu manajer yang mencakup lebih dari satu tingkatan dalam suatu organisasi. Ketiga, manajer garis pertama atau first line adalah tingkatan manajer yang paling rendah dalam suatu organisasi, di mana seseorang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Cakupan kegiatan manajer. Ada dewan direksi yang bertugas mengelola organisasi secara keseluruhan, kemudian presiden organisasi yang bertugas mengelola para manajer agar terdapat kesatuan gerak dan tindakan untuk realisasikan tujuan. Kemudian kepala divisi yang bertugas mengelola bawahan meliputi spesialisasi kerjanya masing-masing. Terakhir, manajer hierarki pertama. Cakupan kegiatan adalah pekerjaan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Keterampilan dan peran manajer. Menurut George R. Terry, pekerjaan berdasarkan fungsinya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Perencanaan. Yang pertama, menetapkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan tujuan. Yang kedua, memperkirakan keadaan. Yang ketiga, menetapkan syarat dan dugaan tentang kinerja. Yang keempat, menetapkan dan menjelaskan tugas untuk mencapai tujuan. B. Pengorganisasian. Yang pertama, mendeskripsikan pekerjaan dalam tugas pelaksanaan. Yang kedua, mengklarifikasikan tugas pelaksanaan dalam pekerjaan operasional. Yang ketiga, mengumpulkan pekerjaan operasional dalam kesatuan yang berhubungan dan dapat dikelola. Yang keempat, menetapkan syarat pekerjaan. C. Penggerakan. Yang pertama, memberitahu dan menjelaskan tujuan kepada para bawahan. Yang kedua, mengelola dan mengajak para bawahan untuk bekerja semaksimal mungkin. Ketiga, membimbing bawahan untuk mencapai standar pelaksanaan. Yang keempat, mengembangkan bawahan untuk merealisasikan kemungkinan sepenuhnya. D. Pengendalian. Yang pertama, membandingkan hasil dengan rencana pada umumnya. Yang kedua, menilai hasil dengan standar hasil pelaksanaan. Yang ketiga, menciptakan alat yang efektif untuk mengukur pelaksanaan. Yang keempat, memberitahukan alat pengukur. Keterampilan manajerial yang harus dimiliki oleh setiap manajer. Yang pertama adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill, yaitu keahlian untuk memahami kerumitan akan keseluruhan organisasi, tempat di mana seseorang beradaptasi dalam operasi. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan atau human skill merupakan keahlian serta pertimbangan yang diupayakan bersama dengan orang lain, termasuk pemahaman serta motivasi dan aplikasi tentang kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga, keterampilan administratif atau administrative skill, yaitu semua keahlian yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, serta pengawasan. Yang keempat, keterampilan teknik atau technical skill, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, metode, prosedur, teknik, dan akal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas spesifik yang diperoleh lewat pendidikan, pengalaman, dan penelitian. Tidak hanya keahlian manajer tersebut di atas, namun juga ada peran manajer dalam organisasi, yaitu A. Peran antar pribadi manajer atau the manager interpersonal roles. 3. Peranan antar pribadi atau interpersonal dalam rangka memberikan bantuan manajer menjaga agar organisasi berjalan dengan lancar, yaitu yang pertama sebagai tokoh atau central figure. Sebagai kepala suatu unit, manajer kadang-kadang berperan sebagai seorang tokoh dengan melakukan tugas-tugas seremonial. Yang kedua, sebagai pemimpin atau leader, yaitu mengangkat pegawai, melatih, dan memberikan dorongan. Yang ketiga, sebagai penghubung atau liaison, yaitu dengan berhubungan terhadap orang-orang yang bukan bawahan atau atasan, misal dengan rekan-rekan dalam organisasi atau dengan langganan dan rekanan di luar organisasi. B.
B. Peran informasional manager atau the manager informational roles. Manajer membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang benar dan orang lain dalam departemennya atau dalam organisasi, tergantung pada informasi yang diterima dan disalurkan melalui manajer tersebut. Yang pertama, sebagai pemantau, manajer secara terus-menerus mencari informasi yang dapat digunakan untuk keperluannya. Yang kedua, sebagai penyebar, yaitu membagikan informasi penting yang tanpa ia tidak akan diperoleh. Yang ketiga, sebagai juru bicara, manajer menyiarkan sebagian informasi yang dikumpulkan kepada orang-orang di luar unitnya, bahkan di luar organisasi. Yang ketiga, peran pengambil keputusan. Manager decisional roles. Dalam hal ini, seorang manajer harus memberikan keputusan yang jelas, sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh si penerima keputusan. Yang pertama, sebagai wirausaha, manajer berusaha untuk menyempurnakan unitnya. Yang kedua, sebagai perda gangguan, ia bertindak terhadap keadaan yang berada di luar pengendaliannya. Yang ketiga, sebagai pengalokasian sumber daya, manajer bertanggung jawab dalam menentukan bagaimana dan kepada siapa sumber daya yang dimiliki organisasi dan waktu yang dimilikinya sendiri akan dipergunakan. Yang keempat, sebagai perunding, manajer melakukan perundingan dengan perusahaan konsultan, rekanan, dan wakil serikat buruh. Sumber informasi yaitu dari HTTP Pustaka UCA, Sleep Content, dan juga beberapa buku seperti Pengantar Manajemen dari H.B. Siswanto, Prinsip-prinsip Manajemen dari George R. Terry, dan juga Manajemen oleh T. Hani Sundoko. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.